Halo, selamat siang kaula muda. Kita udah sampai di Jogja. Ayo kita makan dulu ya. Cak. Makan. Sudah tiba di alun-alun selatan Jogja. Sekarang kita naik ke atas Gunung Kidul alias Wonosari. Woohoo! Sampai batas Malang itu. Sudah sampai di Pantai Soge setelah ngelewatin Pacitan. Kita sekarang masih di JLS di PLTU Sudimoro. Pagi-pagi sebelum kita gas ke Canggar dan Surabaya, kita berhenti di alun-alun Kota Batu, Kota Wisata Batu untuk sarapan susu jahe. Motor terparkir dengan manis di sana, 2 dan 1 di sana. Ini Om Agung, dia udah sarapan sama mertua tadi. Dimasak kayak apa? Masaknya bakso. Wah, Mantap. bakso. Saya sarapan ini karena saya perut saya nggak enak dari pagi. Semoga perjalanan lancar ya. Amin, sampai amin, di amin. Surabaya. Amin. Amin. Ini kita lagi berhenti sebentar ngambil gambar. Jalanan sepi banget. Itu katanya Gunung Arjuno, Gunung Sri Kandi, nggak tahu di mana. Perkebunan ganja. Di sana jauh bukit. Ini kok nggak digerebek sih? Waduh. BNN mana BNN? Wortel. Oh, wortel. Tak kirain ganja. Asik ya daerah sini. Udaranya seger. Tuh, kendaraan juga jarang.
indahnya Nusantara ya. Gunung Arjuno. Terus di sana itu batu ya. Batu kelihatan kan? Coba saya zoom. Oh. Terus perkebunan. Nah, sana tuh di ujung itu Semeru. Gunung Cermai nggak kelihatan ya kejauhan ya. Nah, di bawah ini perkebunan kokain. Hah? Bukan itu, kokain. Tak kira kokain. Dan ini Bung yang lagi berpikir semoga itu kokain. Kita ambil foto dulu ya. Cakep. Mantap. Yuk, gas. Sekarang kita ini ngelewatin rute yang jadi jalur favorit teman-teman biker Surabaya. Kalau Sunmori itu naik ke Cangar ya. Jadi kalau di Jakarta itu hobinya ke puncak ya, Bogor. Kalau di Surabaya ini hobinya jalur ini, Cangar. Kenapa? Karena memang tempatnya asik ya, banyak tikungan. Seperti yang teman-teman lihat, kanan kiri nggak ada habis-habisnya. Tempatnya teduh dan sejuk dan nggak macet. Nah, bedanya itu kalau dibandingkan puncak Bogor ya. Nah, cuma memang yang harus diwaspadai adalah karena ini vegetasinya rapat, jadi rindang.
di beberapa tempat permukaan jalan itu agak terkelupas, mungkin karena lembab ya. Jadi harus hati-hati. Nih, cakep banget. Mau mantep banget ya. Yang di kiri tadi. Jadi ada beberapa hairpin, kombinasi lah, asik lah, lurus, tikungan, hairpin, yang pasti teduh dan sejuk, ada udaranya, suajuk lah istilahnya. Jadi asik kan, kagak kepanasan, keringetan. Dan ini rame nih sepanjang jalan kita, posisinya hari Sabtu pagi ya. Kalau Minggu mungkin lebih rame lagi. Kita udah touchdown di Surapita nih. Diantarin sama Om Agung. Nyampe dengan selamat. Ini Kawasaki Surapita Surabaya di Jemur Sari. Nah, setelah sampai motor ini akan diservis dulu, lalu dicuci. Setelah diservis dan cuci, ini lagi dites sama orang-orang sini nih, sama Kawasaki sini. Kita saat ini ada di dalam dealer showroomnya Surapita. Ini showroomnya keren banget, ya. Ada meja biliar, meja pingpong ada showroom unit di situ, ya. Ada tempat nongkrong buat temen-temen. Pengen cari helm ada. Di sana adalah counter penjualan. Ya, hampir semua line up unit ada di sini. Ya. Itu ada Mbak Heni yang paling cakep di sini. Lalu di luar ini toilet dan ruang tunggu bagi teman-teman yang akan servis maupun sekedar nongkrong, ya. Ada barnya tapi nggak jual alkohol kayaknya. Ada bir. Nah, hampir setiap weekend ini sibuk nih, ada event-event komunitas. Karena Surapita menurut saya tergolong salah satu dealer atau main dealer yang sangat investasi dalam membangun hubungan dengan teman-teman komunitas.
Ini kayaknya ada persiapan acara nih. Mereka mau riding. Suasananya oke banget, asik banget. Kita lihat sini ya, jual apa aja. Oh, ada part-part aksesoris buat motor. Mulai dari kampas rem, handle rem, stang under yoke, footstep. Itu apa? Granat Jerman. Kalau dilempar meledak. Oh, ada Veroc Koteng, sini Koteng. Ada windshield. Ini kalau barang yang mau dibeli, Mbak yang jaga di sini? Iya. Kalau barang yang mau dibeli nggak ada, bisa terima orderan gitu atau gimana? Bisa diindenkan. Bisa diindenkan. Ya. Hanya parts aftermarket atau yang original juga bisa? Kalau yang ini untuk variasinya aja. Hanya variasi. Aksesorisnya. Yang original ke? Original ke mbaknya yang sebelah sana. Oh, oke. Tapi ini punyanya Surapita, bukan punya perusahaan lain, oke. Siap. Makasih ya, Mbak. Jadi itu tadi, nah ini ada pedok buat trail 230 R 150. Nah inilah suasana atau aktivitas yang ada di dalam dealer. Nah itu Ninjanya udah selesai dicuci dan diservis, akan di display. Nanti sebentar lagi kita akan ngobrol bersama teman-teman di sini ya. Oke, pantau terus. Ini ZX25-nya sudah dicuci dan diservis. Sebentar lagi sedang di display. Kita kayaknya sebentar lagi akan ngobrol dengan teman-teman komunitas yang ada di sini. Nanti saya update lagi ya. Cus. Kesannya, wah kita jadi pusat perhatian ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka diperhatikan, jangan pakai motor ini. Jangan. Stres. Merampas perhatian jalanan. Iya, pada noleh. Padahal kita jalannya pelan, kan? Jalan pelan, tapi justru jalan pelan itu orang jadi penasaran melihat gitu, loh kan gitu. Karena suaranya tuh dalam dan 4 silinder rapat. Dengan paket yang seperti itu, menurut saya Kawasaki salah naruh harga. Kemurahan. Serius, saya ngomong serius. Kemurahan. Jadi, kalau yang lain suruh buat motor kayak begitu, saya yakin harganya pasti di atas. Tinggal satu launch control. Model 8 launch control. Yuk, masih ya. Makan malam atau snack sore, menunya bebek Sinjai, harusnya di Bangkalan, tapi sebelum ke sana kita makan dulu, dan supaya protokol sehat kita makannya di tepi jalan. Nih. Menikmati senja hari
di Surabaya sambil makan bebek dengan sambelnya yang asik banget. Kurang apa coba? Enak banget, enak banget. Ini teman-teman Surabaya ini untung banget ya, biker-biker Surabaya ini untung banget. Jadi mau naik ke puncak ada Cangar, ada Pacet ya. Mau ke Test Pit juga ke Madura itu deket. Jadi serba dekat dan nggak harus lewat macet yang panjang-panjang. Ini sekarang kita ada di daerah Bangkalan. Berusaha, nah ini udah sampai di alun-alunnya. Berusaha cari tempat buat minum dan sedikit foto-foto sebelum kita balik. Ini kita muterin sisi alun-alun, yaitu masjidnya. Ini lagi cari mangsa, cari spot maksudnya. Nah, Madura ini asik banget ya. Bangkalan memang kota yang paling dekat dengan perbatasan. Jadi kita udah sampai di Bangkalan. Ada Bung Regis, ada Mas Adit. Mas Adit nih sepupu saya. Kebetulan tinggal di Surabaya. Jadi pagi ini Minggu pagi nemenin riding ke Bangkalan, nyebrang ke Bangkalan. Ya, saya yang pas bawa Z udah kayak truk gerobak gembolan isinya. Dan Bung pembalap muda bawa ZX 25R dan Mas Adit dengan Fiction. Sama dengan saya nih dulu nih pakai Fiction. Jadi pembalap juga, dia bawa motor kencang banget. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau kebetulan sudah sampai di Surabaya, nanggung ya, nyebrang dikit. Kalau waktunya nggak cukup untuk jelajah Pulau Madura, mungkin sampai di Bangkalan udah lumayan oke. Bisa sekalian sarapan di bebek Sinjai atau bebek Songkem. Nah, ini dulu kayaknya tahun 2016 pas saya bawa CBR nih masih bisa agak naik ya. Sekarang udah mepet, udah rame juga, tambah rame. Jadi kurang lebih itu. Kita lanjut lagi ya. Kita sekarang lagi di Bangkalan, Madura. Berhenti sebentar. Itu depan Kodim. Ini persis di alun-alun. Apa aja sih yang kita bawa kalau riding? Ini riding berdua. Yang pertama saya bawa tailback. Ini cukup legendary karena saya dapat dari 2012, jadi udah 8 tahun lebih. Dulu terpasang di Ninja 250 injection, Ninjek atau Ninja 250V ya. Udah terpasang dari dulu. Kemudian saya pakai ER6, ini juga dipakai ke Sabang. Saat ke Australia saya pakai ZX10, ini juga dipakai. Pakai Ninja 400 dipakai, dan sekarang di Ninja 2,5 4 silinder masih kepake. Isinya apa? Di sini ada 2 raincoat beserta kabel-kabel dan beberapa pakaian. Ini enak nih tasnya karena dia inflatable, bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, untuk motor sport saya nggak bebani dengan banyak barang karena posisinya tidak nyaman, jadi area tangki saya biarin aja tetap kosong. Kemudian load yang lain sebagian besar ada di Z ya.
kita bisa pakai duffel bag dengan sling disilang X, itu udah cukup aman ya. Isinya sebagian besar pakaian bung dan barang-barang keperluan lain yang jarang dipakai, jadi aksesnya nggak terlalu sering, yaitu ditaruh di situ. Ini kebetulan tasnya juga udah lama banget, dari tahun 2010, masih awet, nggak ada alasan buat diganti. Karena dia motor naked, nggak ada persoalan, bawaannya banyak ya. Kemudian ini saya pakai tank bag buatan Kontin. Ini menggunakan magnet, tapi magnet bawaan masih lemah, jadi waktu itu saya ke Linde TVS, saya beli magnet tambahan supaya dia lebih melekat, dan ini lumayan, udah nggak goyang-goyang lagi. Isinya apa aja, banyak pakaian saya di situ, plus kemudian ada laptop, hard disk dan segala macam. Jadi kalau memory card penuh tinggal dipindah. Lalu saya juga bawa camel pack untuk minum. Isinya bir. Yang teh. Isinya es cincau. Yang ada kesumbat, nggak lewat. Nyedot nggak keluar. Lalu Bung bawa camera bag ya. Camera bag, saya paling tas pinggang, jadi pinggangnya tambah kelihatan gede. Nah itu Mas Adit, sepupu saya, nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas lempang. Soalnya dia tinggal di Surabaya, jadi nggak banyak bawanya. Jadi kurang lebih itulah perlengkapan lenong kita yang dibawa jalan. Bisa lebih ringkas lagi, tapi udah oke. Cukup memadain lah. Oke, kita lanjut lagi sebentar ya, balik ke Jawa Tengah hari ini rencananya. Makasih. Jadi kita udah cobain dua-duanya, yang kukus dan goreng. Gimana Bung? Yang kukus bumbunya lebih masuk ke dagingnya dan lebih enak sih. Dan sehat juga. Dan sehat karena nggak digoreng. Jadi saya lebih prefer yang kukus. Kalau teman-teman pas ke Bangkalan, selain Sinjai adalah alternatif yang menurut saya lebih enak ya, dan lebih sehat, yaitu bebek songkep ya. Silakan dicoba. Oke, ini hari kita kembali ke arah barat ya, ngelewatin Nganjuk. Tadi berhenti ngisi fuel di Mojokerto dan sempat posting, dan ternyata saat lewat Sragen sudah ditunggu oleh seorang teman pembaca ya, siap dengan telelensnya dan moto kita luar biasa, Mas Rian ya, Mas Rian. Jadi sebenarnya perjalanan ini agak sedikit membosankan karena kita mengejar waktu untuk tiba di Salatiga di Jawa Tengah secepat mungkin. Jadi tadi setelah kita nongkrong di Bangkalan, makan, sekitar jam 10, jam 11 kita jalan dari Madura untuk sampai ke Salatiga. Jadi perjalanan kurang lebih 5 jaman targetnya, termasuk berhenti istirahat. Jadi nggak sempat kemana-mana dan cari jalur yang lurus saja, lewat Mojokerto, kemudian Nganjuk, Ngawi,
Sragen dan tembus Gemolong untuk ke Salatiga, jadi nggak ngelewatin Surakarta. Dan ini perjalanan yang jujur aja agak sedikit bosan karena memang nggak banyak lokasi untuk foto-foto dan memang kita mengejar waktu. Oke, untuk part 2-nya cukup sampai di sini. Ditunggu ya part 3-nya. Nah, part 3-nya ini nggak kalah seru nih saat kita main-main di Telomoyo. Tunggu ya guys. Thank you.